Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Susanti Amalia. Video kali ini melanjutkan video-video sebelumnya, yaitu tentang contoh soal dan pembahasan kisi-kisi PPG Daljab Bahasa Inggris 2022, dimana untuk part 3 ini pembahasannya ada mengenai tentang relative pronoun, adverbial clause, communicative purpose, question tag, grammatical error, dan conjunction. Oke, tanpa banyak waktu lagi, mari kita mulai. Indikator selanjutnya adalah disajikan sebuah kalimat peserta mampu menentukan relative pronoun yang tepat. Nah, relative pronoun, tentang relative pronoun teman-teman pasti sering mendapatkannya ya, atau bahkan Bapak Ibu sering mengajarkannya kepada anak-anak di sekolah. Nah, di sini saya mengingatkan aja untuk relative pronouns, di sini ada beberapa yang yang termasuk ke dalam relative pronoun. Ada who, itu relates to people. Jadi who itu menggantikan orang gitu. Jadi gini, relative pronoun itu berarti yang. Jadi who, whom, which, why, when, where, whose, and that itu artinya yang pada suatu kalimat yang. Nah, yang di sini mewakili orang atau mewakili subjek atau mewakili pronoun. Oke, kita lihat contohnya di sini ya. Untuk who relates to people. Jadi di sini the musician who wrote this song is French. Jadi kalimat ini sebenarnya ada dari dua kalimat. The musician wrote his song dan the musician is French. Jadi disambungkan dengan menggunakan relative pronoun, the musician who wrote this song is French. Nah, seperti itu. Kalau whom itu relates to people object. Nah, di sini I know the boy whom sits next to you, katanya gitu. Jadi di sini kan ada dua ini ya. I ini berbicara kepada you. Nah, boy ini adalah orang yang duduk dekat you gitu. Jadi di sini seolah-olah whom di sini mewakili laki-laki yang si you ini tahu orangnya gitu. Jadi relate to people atau objek yang si you ini mengetahui. Jadi I know the boy whom sits next to you. Nah, berbeda dengan who di sini ya. Kalau who di sini itu orangnya sama yang dijelaskan. The musician wrote this song dan the musician is French. Nah, jadi the musician who. Jadi who di sini itu menjelaskan tentang the musician. Sedangkan whom di sini adalah menjelaskan tentang the boy yang duduk dekat dengan you gitu. Nah, seperti itu ya. Which itu relates to animals atau object. This is the cake which Mary made. Nah, karena di sini menjelaskan si kuehnya which Mary made. Jadi ini adalah kue yang Mary buat gitu. Jadi untuk relative pronoun kita harus melihat subjeknya atau yang diwakilkannya itu apa gitu. Oke, kita lihat di sini why. Do you know the reason why? Oke, di sini kalau biasanya alasan ada sebab ada akibat. Berarti yang di sini yang cocok adalah why. Next, when. When itu refers to time. Ya, the day when. Oke, where itu refers to places, and whose itu refers to possession. Nah, di sini nih. The boy whose phone just rang should stand up. Oke, di sini laki-laki yang handphonenya. Nah, di sini tuh tidak menjelaskan laki-lakinya, tapi menjelaskan tentang teleponnya atau handphonenya. Maka yang tepat adalah whose, karena menjelaskan tentang phone-nya, bukan boy-nya. Jadi the boy whose phone just rang should stand up. Nah, kalau that itu bisa dipakai ke semuanya. Relate to people, animals, and things ya. Jadi bisa semuanya. Contohnya di sini 12 September is the date that I was born. Nah, ini biasanya lebih kepada general sih, lebih kepada ini kan tanggal yang gitu, tanggal di mana saya lahir. Nah, seperti itu. Tidak pakai which, tidak pakai whom, tapi dipakainya that gitu. Jadi lebih kepada sesuatu yang general. Oke, kita coba diaplikasikan pada sebuah kalimat ini ya. Ada dua kalimat di sini. The man poured a glass of water on his face.
His bird caught on fire. He lit a cigarette. Nah, di sini kira-kira mana yang dijelaskannya atau yang cocok untuk diwakili oleh relative pronounnya? Apakah A, the man whose bird caught on fire when he lit a cigarette poured a glass of water on his face? Oke, kita analisis aja untuk pilihan jawabannya. Di sini semuanya sama ya. Jadi on fire, when on fire, when on fire, where. Jadi ke belakangnya itu sama. Berarti di sini yang harus dicari adalah yang menjelaskan janggutnya, bird ya. Jadi mana pakai that atau pakai which atau pakai whom. Tadi menyatakan kepunyaan apa? Yang menyatakan kepunyaan adalah whose ya. Jadi the man whose bird caught on fire when he lit a cigarette poured a glass of water on his face. Jadi yang dijelaskan adalah yang janggutnya gitu, yang janggutnya kebakaran ketika sedang he lit a cigarette atau menyalakan rokok. Nah, pour a glass of water on his face. Nah, seperti itu ya. Jadi yang tepat adalah yang whose. Oke. Next di sini banyak lagi contoh soal yang saya berikan. Untuk nomor 1, silahkan teman-teman bisa jawab ya. Coba untuk menjawabnya. Anyone bla 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 is interested in mountaineering should have enough cycle strength to endure the harsh condition. Mana yang paling cocok? Whose, who, why, which, atau where? Oke. Yang benar untuk soal yang seperti ini adalah anyone bla 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 interested in. Nah, ini yang benar adalah yang who ya. Jadi menjelaskan anyone, siapapun yang. Nah, di sini. Oke, number 2, creating a website bla 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 is accessible to color blind people can make a big difference katanya. Yang dijelaskan adalah creating a website. Mana yang cocok relative pronounnya? Whose, who, why, which, atau where. Creating website itu adalah sebuah benda. Jadi yang paling cocok adalah which. Next, one of the reason bla 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 most of us change is because we need to adjust and adapt to the changing life conditions. Nah, di sini ada reason, berarti harus ada alasan ya. Alasan menyatakan alasan. Jadi yang paling tepat adalah why. Oke, next. The 19th century artist bla 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 name I couldn't remember was very prolific at his time ya. Yang namanya berarti ini adalah kepunyaan. Yang namanya berarti whose name I couldn't remember. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa membedakan untuk menentukan relative pronoun yang tepat dalam satu kalimat. Oke, kita lanjut ke indikator selanjutnya. Disajikan sebuah konteks, peserta mampu menentukan klausa adverbial yang sesuai. Nah, sebelumnya di video-video sebelumnya, kalau tidak salah itu di video bagian 1 saya sudah menjelaskan tentang klausa ya. Nah, di sini kembali lagi, ada lagi pada kisi-kisi nomor 21 yaitu tentang adverbial clause, di mana dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu condition, place, dan time. Ini konjungsinya atau kata penghubungnya ya. Kalau menyatakan kondisi itu even if, only if, unless, in case. Kalau untuk tempat itu anywhere, where, everywhere, dan wherever. Kalau untuk time itu after, as soon as, before, by the time. Nah, ini pernah dijelaskan juga di video part yang kedua tentang time conjunction. Nah, ini sama aja sebenarnya. Jadi kalimat-kalimat bahasa Inggris itu saling berkaitan. Nah, ini yang disebut dengan adverbial clauses ya. Jadi ketika ada as soon as atau after itu berarti klausa yang termasuk ke dalam adverb. Jadi klausa sebagai kata keterangan. Nah, oke, kita coba di sini. Nomor 1 nih, I went up to my room to drop off my bags bla bla bla, I checked in. Oke, yang benar yang mana? After, before, as soon as, atau until. Kita perhatikan kalimatnya ya. Saya pergi ke ruangan to drop off my bags bla bla bla, I check in. Setelah, sebelum, segera, atau sampai. Yang benar adalah
after I checked in. Ya. Number 2, we had better wait here under the tree, bla bla bla, the rain slows down a bit. Nah, kita lebih baik tunggu di sini nih, di bawah pohon, bla bla bla, the rain slow down a bit. Yang benar apa? Setelah, sebelum, segera, atau sampai? Sampai si hujannya itu sedikit reda gitu ya. Number 3, I called the firefighter, bla bla bla, I saw the smoke coming from the forest. Nah, saya tuh nelpon firefighter itu pemadam kebakaran setelah, sebelum, segera, atau sampai. Yang benar adalah segera, saya melihat asap datang dari hutan. Nah, sekarang yang keempat, we'd better start our hike back to camp, bla bla bla, it gets dark. Kita lebih baik mulai untuk balik lagi ke ke camp. Yang benar apa? After, before, as soon as, atau until. Yang mana adalah before it gets dark. Nah, itu ya teman-teman untuk menentukan adverbial clause atau conjunction pada adverbial clause. Oke, kita lanjut ke indikator selanjutnya. Disajikan sebuah statement, peserta mampu merespon dengan tepat. Nah, di sini tentang question tag. Nah, apa sih question tag itu? We often use question tags when we expect the listener to agree with our statement. Jadi untuk menegaskan. Nah, in this case, when the statement is positive, they use a negative question tags. Nah, jadi question tag itu menegaskan. Kalau di bahasa Indonesia itu seperti gini. Iya kan? Nah, seperti itu ya. Nah, kita lihat contohnya di sini. I'm a student, aren't I? Katanya gitu. John isn't a teacher, is he? Nah, kita lihat di sini. Ya, untuk contohnya. Nah, to be-nya itu sama gitu. Jadi ketika present tense semuanya pakai present tense. Lihat di to be-nya di sini ya. They played the tennis, didn't they? Katanya gitu. You weren't sleeping, were you? Nah, seperti itu. Jadi kalau di sininya negatif, ininya question tag-nya positif. Oke. Teman-teman bisa baca aja di sini untuk contoh question tag-nya. Kita lihat ke contoh soal nih. I will be happy if you bring me many chocolates. Nah, bla bla bla. Nah, di sini kalimatnya positif ya, berarti carinya yang negatif. Semuanya itu ini enggak. Berarti semuanya itu yang carinya yang negatif, ada not-nya. Di sini ada kata will. Nah, yang paling tepat adalah won't I. Want itu adalah will sama not ya. Jadi will plus not itu tuh bisa disingkat jadi want. Oke. Nah, berarti yang benar adalah yang A. Oke, seperti itu. Next lagi nih contohnya ya. There are no pencil on the desk. Oke, berarti ini kalimatnya negatif karena ada kata no. There are no pencil on the desk. Mana? Aren't they? Nah, kalau kita eliminasi dulu ya yang positif-positif. Sorry. Harusnya yang karena ini negatif berarti harusnya yang positif. Berarti yang ini yang salah. Yang ini yang salah. Oke. Ini bisa, ini bisa. Kita cari yang benarnya yang mana? There are no pencil on the desk. Are they atau are there? Yang benarnya. Yang benarnya adalah are there. Oke. Gak ada pensil di sini. Iya kan? Gitu. Jadi bukan they-nya. Di sini bukan they karena gak ada orang yang nggak ada orang yang diwakilkan gitu. Karena di sini tuh pensil itu benda ya. Next to number 2. We had 5 lessons on Monday. Nah, we had 5 lessons on Monday. Ini kalimatnya positif ya. Berarti carinya yang negatif. Oke, berarti yang negatif carinya antara A sama B. Pilihnya yang mana? Didn't we atau hadn't we? Oke, pasti teman-teman terjebak dengan had. Had di sini bukan past perfect ya. Had di sini itu simple past. Jadi dari have. Jadi had di sini tuh verb kedua dari have. Jadi yang benar itu adalah menggunakan past tense. Kalau past tense itu menggunakan did.
Jadi yang benar adalah didn't we. Nah, hati-hati juga dalam menganalisis soal ya. We had 5 lesson itu bukan had di sini tuh bukan past perfect, tapi had itu adalah verb kedua dari have. Oke, next number 3. My uncle has no pets. Ya, di sini my uncle has no pet. Has no pet berarti itu negatif. Berarti carinya yang positif. Yang negatif-negatif dicoret aja. Carinya yang positif. Does he atau has my uncle? Oke. Ya, ini udah jelas ya. Di sini tuh does he bukan has my uncle. Kenapa? Kembali lagi bahwa has di sini bukan perfect. Tapi has di sini adalah kepunyaan atau have, karena di sini subjeknya berupa uncle berarti has. Nah, seperti itu ya. Oke, next indikator selanjutnya. Disajikan sebuah teks tulis, peserta mampu menentukan fungsi sosialnya dengan tepat. Nah, di sini fungsi sosial pada sebuah teks. Nah, di sini ada contoh teksnya. Lalu pertanyaannya adalah what is the purpose of the text? Biasanya pertanyaan untuk menanyakan tentang fungsi sosial itu what is the purpose. Nah, purpose of the text, kita lihat ini teksnya tuh jenis apa. Banyak teks jenisnya, jenis teks itu banyak dan kita harus tahu untuk menentukan fungsi sosialnya. Kalau kita lihat di sini teksnya ini tentang pink beach, ini juga pink color, ini at pink beach, berarti ini tentang descriptive text. Kalau descriptive text itu fungsi sosialnya adalah to describe. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman untuk menentukan fungsi sosialnya itu harus menentukan dulu jenis teksnya itu jenis teks apa. Nah, di sini saya sudah berikan beberapa jenis jenis teks ya. Teks itu terbagi dua macam tipe, yaitu literary type dan factual type. Nah, untuk literary type itu ada naratif, ada poems, ada drama, dan factual type. Nah, biasanya ini yang kita pelajari nih. Nah, teman-teman bisa di capture aja untuk diapalin. Untuk recount itu communicative purpose-nya to rattle events, news item itu to inform readers. Nah, ini harus tahu ya agar bisa menentukan communication purpose-nya. Nah, di sini sampai ke anekdot itu ya. Silakan di capture aja dan dihafalkan. Lebih baik kalau sama contohnya gitu, contoh soalnya. Dan kebetulan saya sudah memberikan beberapa video tentang the text. Nah, bisa cek aja di video kumpulan video saya, itu ada yang khusus menjelaskan tentang berbagai jenis teks. Oke. Next to ini. Disajikan sebuah teks, peserta mampu menganalisis kesalahan gramatikalnya. Mungkin di sini maksudnya adalah range ya, ada arrangement gitu. Jadi susunan yang tepat itu yang mana. Nah, di sini apakah seharusnya ini tanda panah nomor 1 itu other information, apakah betul? Warning, direction, uses, active and inactive ingredients. Nah, caranya apa? Kita lihat nih. Komposisi berarti kan ingredients ya. Ingredients berarti di sini komposisi berarti nomor 5. Nah, yang nanti pilihannya antara C dengan D. 543, 54. Nah, ini yang berbeda. 1 dan 2 berarti 5, 4, 3. Ini harusnya apa? Uses. Efek samping harusnya apa? Harusnya ini warning ya, harusnya warning. Jadi di sini tuh harusnya nomor 2 warning, dan ini nomor 1 interaksi obat other information. Jadi yang benar adalah yang ini. Oke, nah sekarang disajikan dua klausa, peserta mampu menentukan hubungan logika antar klausa berdasarkan conjunction yang digunakan. Nah, ini banyak dibahas di video-video sebelumnya tentang konjungsi atau conjunction. Conjunction ini adalah part of speech yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kata, frase atau klausa dalam suatu kalimat. Nah, di sini banyak contohnya, ada coordinating conjunction yang disebut fence boy ya, for and, nor, but, or, yet, and so. Subcoordinating conjunction, nah ini banyak contohnya, tidak hanya ini. Correlative conjunction, not only but also, either, nor, not, but. Nah, seperti itu namanya correlative conjunction. Nah,
Oke, di sini teman-teman bisa baca aja contohnya untuk penggunaan dari conjunction ini. Kita lihat ke contoh soal di sebelah sini. Blah blah blah, hundred of teenagers have been arrested for processing and consuming narcotics. The police do not figure out the main supplier yet. Nah, berarti di sini adalah dua kalimat ya yang dibatasi oleh koma. Nah, di sini ini subjeknya. Oke, berarti yang dicari adalah konjungsi yang cocok untuk kalimat di sini ya, untuk dua kalimat di sini. Bla bla bla, ratusan teenager, remaja ditangkap karena mengkonsumsi narkotik. Polisi tidak mengetahui suppliernya. Berarti yang mana? Meskipun, however, despite of atau despite. Oke, di sini ada dua kalimat yang di sini ya. Do not figure out the supplier yet. Berarti kebalikan atau bertentangan dengan kalimat sebelumnya. Ya, yang benar yang menyatakan pertentangan itu adalah although. Jadi although 100 of teenagers have been arrested for processing and consuming narcotic, the police do not figure out the main supplier yet. Jadi meskipun udah banyak ratusan yang ditangkap, tapi belum tahu siapa suppliernya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lihat di sini juga nih tentang subordinating conjunction. Comparison itu that, rather than, whether, as much, time itu. Nah, ini sudah saya berikan untuk teman-teman, boleh dihafalin aja ya untuk penggunaan subordinating conjunction sesuai dengan sesuai dengan fungsinya. Kalau untuk menyatakan alasan menggunakan because, since, so that, in order atau as. Nah, oke, kita lihat di sini contohnya lagi. I don't want to go to the movies bla bla bla, I hate the smell of popcorn. Jadi kira-kira kenapa nih? Although, because, whenever atau so that. I don't want to go to the movies bla bla bla, I hate the smell of popcorn. Berarti ini menyatakan alasan. Kalau alasan itu yang mana? Because ya. Next, bla bla bla, the alarm goes off, I hit the snooze button. Nah, berarti ini karena segera, because, before atau know that. As soon as ya. Jadi segera ketika si alarm goes off, I hit the snooze button. Lanjut, the basement flooded, we spent all day cleaning up. Nah, yang mana nih? Setelah, meskipun, sebelum atau meskipun ya, even if juga sama di sini meskipun. Nah, yang benar adalah yang after. Nah, setelah basement itu flooded, we spend all day cleaning up. Nah, ini. Nah, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, memang teman-teman harus banyak menyelesaikan soal yang seperti ini supaya bisa mengetahui perbedaannya dalam menentukan subordinating conjunction yang tepat pada suatu kalimat. Oke, itu aja untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kedepannya akan banyak lagi dibahas dari kisi-kisi, karena dari kisi-kisi yang saya dapatkan itu banyak banget materi yang akan muncul untuk nanti PPG 2022. Teman-teman tetap semangat, tetap terus belajar. Semoga semuanya kita bisa lulus dan bisa menempatkan menjadi mahasiswa PPG di tahun 2022. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu, like juga, share juga videonya supaya manfaatnya bisa tersebar luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.